minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki puasa yang ke-13 atau ke-14 ya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menyempurnakan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk membahas surah At-Tahrim, surah yang ke-105 dari turunnya surah-surah, yaitu surah yang diturunkan sesudah surah Al-Hujurat dan sebelum surah Al-Jumu'ah. Surah At-Tahrim adalah surat yang membahas tentang keluarga. Tentu di sini adalah keluarga Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah tentang aturan berkeluarga. Dalam surah At-Tahrim ini kita dapatkan bagaimana kasus yang menimpa Nabi menghadapi para istri, sehingga kita dapatkan ada unsur kecemburuan, ada unsur upaya menguasai suami di antara para istri, ada unsur suami yang berusaha menenangkan para istri agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Ada unsur pendidikan suami dan pelindung terhadap istri dan sebagainya. Sehingga surah ini bisa dikatakan fokus pada persoalan keluarga, pendidikan, dan juga peran suami serta peran istri dalam membina kerukunan dan keharmonisan keluarga. Surat At-Tahrim itu ada yang menamakannya surat At-Tahrim. Ada juga yang menamakannya seperti Imam Suyuti mengatakan bahwa namanya adalah surah Limatul Harim. Atau ada juga yang mengatakan surah ini namanya adalah surah An-Nabi. Ketiga nama ini bisa kita gunakan. Dan surah ini turun di Madinah sehingga dinamakan sebagai surah Madaniyah. Ayatnya berjumlah 12. Di antara sebab turunnya ayat ini ada yang mengatakan yang pertama adalah kasus yang menimpa Nabi, yaitu ketika beliau berada di rumah di rumah Zainab binti Jahsin dalam waktu yang relatif cukup lama sehingga menimbulkan kecemburuan di hati Hafsah dan Aisyah. Kemudian Hafsah dan Aisyah bersekongkol dengan Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan nanti kalau Nabi mengunjungi kita, maka kita akan mengatakan bahwa ada bau yang kurang sedap dari mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi datang kepada Hafsah, Hafsah langsung mengatakan bahwa ada bau yang kurang sedap dari mulut Nabi. Maka Nabi menjawab, saya memang minum madu di rumah Zainab binti Jahsin. Maka Hafsah mengatakan mungkin lebah madu yang diminum oleh Nabi itu makan bunga atau menghisap bunga dari sebuah pohon yang disebut pohon maghafir. Yang pohon ini memang memiliki bunga yang punya cita rasa manis, tetapi di sisi lain memiliki bau yang kurang sedap, yaitu bau seperti khamar. Mendapat teguran Hafsah ini, Nabi kemudian berjanji untuk tidak lagi minum madu yang
telah diminumnya di rumah Zainab binti Jahsin. Sebab yang kedua, ini sebab nuzul yang pertama, dan ini juga diperkuat oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang juga keduanya meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengharamkan dirinya minum madu untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Yang kedua, sebab yang kedua adalah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi memasuki rumah Hafsah ketika Hafsah sedang berkunjung ke rumah keluarganya bersama istrinya Maria Kiptia yang baru saja melahirkan anak yang bernama Ibrahim. Melihat ini Hafsah marah dan mengatakan kepada Nabi bahwa dia merasa dihinakan dengan keberadaan Nabi dan Maria Kiptia di rumahnya. Maka Nabi berjanji untuk tidak lagi menggauli Maria Al-Kiptia. Dan ini, riwayat ini yang kedua ini memang dikatakan lemah, ya. Nah, apa yang dikatakan Nabi ini dianggap adalah sebagai sumpah, sehingga turunlah teguran pada surah At-Tahrim ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati azwajik wallahu ghafurur rahim. Allah SWT berfirman menegur Nabi Muhammad SAW, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan yang Allah telah berikan, telah halalkan bagimu? Karena apa yang telah Allah halalkan bagi kita itu adalah merupakan suatu kenikmatan yang harus kita manfaatkan. Maka kalau kita menolak nikmat Allah itu adalah suatu hal yang tidak wajar. Namun ayat ini adalah bukan pertanyaan tetapi adalah teguran. Kenapa Nabi ditegur? Karena Nabi memang adalah manusia sempurna yang menjadi suri tauladan bagi manusia, tapi Nabi tidak keluar dari sisi kemanusiaannya. Sehingga teguran ini justru menunjukkan cara Allah bagaimana menyempurnakan, melindungi Nabi yang disebut dengan ismah. Jadi Nabi terlindungi segala perbuatannya, seandainya pun Nabi melakukan kesalahan, maka Allah menegurnya. Mungkin kita dapatkan 16 ayat teguran di dalam Al-Quran, salah satunya adalah pada surah At-Tahrim ini. Padahal tujuan dari Nabi untuk tidak minum madu lagi, janjinya kepada Hafsah, itu adalah karena menginginkan adanya keharmonisan, adanya kalau suami sedang mengetahui istrinya marah, maka dia akan mencari cara bagaimana mencari keredaan istri. Dan ayat ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim. Artinya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, karena Allah tahu Nabi mengharamkan apa yang dihalalkan Allah adalah demi menjaga perasaan istrinya dan juga menjaga keutuhan rumah tangganya. Jadi bukan karena ingin menolak atau mencegah dirinya dari hal yang dihalalkan oleh Allah yang itu merupakan suatu kenikmatan bagi manusia. Ayat berikutnya menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia, yakni Allah, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Ayat ini sesungguhnya menetapkan kafarat kepada siapa saja yang bersumpah, termasuk kepada Nabi, untuk membebaskan diri mereka dari sumpah yang telah mereka niatkan dan benar-benar mereka ucapkan sebagai sumpah. Karena janji Nabi kepada Hafsah dianggap sebagai sumpah, ya. Dan ayat yang menyuruh kita untuk membayar kafarat dari sumpah yang telah diucapkan dan kita ingin membebaskan diri, bisa kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 89, yaitu firman Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyrata masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhunna aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza laftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Nah, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Memang sengaja untuk bersumpah. Maka kafarat atau hukuman melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu makan sehari-hari dan memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan yang demikian itu, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Dan itulah kafarat dari sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Artinya jangan sampai kamu melanggar sumpah, dan kalau melanggar tidak membayar kafarat. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya, ya. Nah, di sini ayat ini ditutup dengan penjelasan bahwa Allah adalah pelindung mereka dan Dia Maha mengetahui niat baik mereka ketika bersumpah itu. Dan ini Allah tetapkan sebagai cara untuk membebaskan diri dari sumpah, karena memang Allah Maha bijaksana dalam menentukan ketentuan tersebut. Namun para pemirsa, ayat ini telah menimbulkan perdebatan di antara pakar tafsir. Ada yang menilai Nabi mengharamkan madu kepada Hafsah itu adalah sebagai sumpah, ya. Ada juga yang tidak menilainya sebagai sumpah, sehingga yang menilainya sebagai sumpah pun berbeda pendapat bahwa beliau sebenarnya tidak membatalkan sumpahnya dengan kafarat. Tapi ada juga yang percaya bahwa beliau menebus sumpah itu dengan memerdekakan hamba atau budak. Tapi bagi kita kafarat ini adalah pembelajaran bahwa barang siapa yang bersumpah maka ia harus mendapatkan hukuman dengan cara membayar kafarat atau denda. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 1 dan 2 ini adalah bahwa Nabi mendapatkan teguran dari Allah karena bersumpah tidak akan minum madu lagi atau tidak lagi menggauli Maria. Padahal madu adalah minuman yang dihalalkan, sebagaimana Maria juga adalah istri yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teguran Nabi ini merupakan penjagaan Allah kepada Nabi agar tidak bertindak sebagai manusia biasa. Teguran ini sebagaimana saya katakan tadi adalah merupakan bentuk ismahnya Allah kepada Nabi. Ya, agar Nabi tidak memiliki cacat atau celah dari akhlaknya. Karena Nabi adalah panutan, suri tauladan bagi umatnya, sehingga teguran menjadi pelajaran bagi umatnya untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah.
bukan agama yang mencabut semua potensi diri manusia atau menghapus hawa nafsunya, tetapi Islam adalah agama yang mengarahkan, mengembangkan dan mengokohkan hawa nafsu manusia dan mengarahkannya ke arah ajaran agama yang baik. Pada ayat ini Allah mewajibkan kafarat kepada siapa yang pernah bersumpah untuk membersihkan dirinya dari sumpah yang telah diucapkannya dengan cara memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau membebaskan budak, dan seandainya itu tidak bisa dilakukan, mereka bisa berpuasa selama 3 hari. Nah, sekarang kita berpindah kepada ayat 3 dari surah At-Tahrim. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwaji hadisan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al alimul khabir. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya yaitu Hafsah suatu peristiwa yang telah kita sebutkan di atas. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitakan hal itu kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitakan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian lain kepada Hafsah, maka tatkala Nabi memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahumu hal ini? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Mungkin kita melihat ayat yang lalu yang telah menjelaskan teguran kepada Nabi karena mengharamkan dirinya dari sesuatu yang dihalalkan Allah. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan asal mula peristiwa turunnya teguran Allah tersebut. Pada ayat ini Allah mengingatkan kaum muslimin agar mereka selalu mengingat pelajaran yang bisa diambil dari akhlak dan perlakuan Nabi Muhammad kepada istri-istrinya. Yaitu ketika Nabi menyampaikan secara rahasia kepada salah seorang istrinya yaitu Hafsah bahwa ia berjanji untuk tidak meneguk lagi madu di rumah Zainab binti Jahsin dan tidak lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah. Seraya berpesan kepada Hafsah untuk tidak membocorkan rahasia tersebut kepada siapapun. Namun Hafsah membocorkan rahasia itu kepada Aisyah. Maka Allah memberitahukan dengan rinci semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak memberitahukan seluruh pemberitahuan Allah kepadanya tentang pembocoran rahasia Hafsah kepada Aisyah. Tapi dia hanya memberitahukan kepada Aisyah sebagian dari apa yang telah diberitahukan Allah kepadanya. Ini adalah demi menjaga perasaan Hafsah dan juga menjaga hubungan Aisyah dengan Hafsah ketika mendengar apa yang Nabi katakan tentang pembicaraan yang telah terjadi antara Hafsah dan Aisyah. Ya. Maka ketika Hafsah menanyakan kepadanya, siapakah yang telah memberitahukanmu tentang peristiwa ini? Karena Hafsah yakin bahwa Aisyah tidak mungkin membocorkan rahasianya. Maka Nabi menjawab bahwa yang memberitahukan kepadanya adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal isi hati manusia. Nah, pelajaran bisa kita ambil dari ayat 3 ini adalah bahwa Hafsah sebagai istri yang telah menerima rahasia yang diamanahkan Nabi kepadanya dan ia sudah berjanji untuk tidak meneguk lagi madu, seraya berpesan kepada Hafsah untuk tidak membocorkan rahasia itu kepada siapapun.
Namun Hafsah membocorkan rahasia itu kepada Aisyah. Dan ini merupakan pengkhianatan istri kepada suami. Karena istri adalah orang yang pantas untuk menerima amanah. Tapi amanah itu dilanggar dengan membocorkannya kepada Aisyah. Apa yang dilakukan istri Nabi adalah perbuatan yang tidak terpuji. Walaupun penyebabnya adalah kecemburuan di antara para istri. Dan Hafsah tidak bermaksud untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Pelajaran lain yang kita dapatkan dari ayat ini adalah bagaimana bijaksananya sikap Nabi dan ketinggian akhlaknya menghadapi tindakan para istri yang mungkin akan menimbulkan pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga. Hal ini menjadi pelajaran bagi para suami yang berpoligami menghadapi berbagai tindakan para istri yang didorong oleh rasa cemburu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar keutuhan rumah tangga bisa terjaga. Tidak disebutkannya nama-nama istri tersebut yang terlibat dalam kisah ini, yaitu Hafsah dan Aisyah, mengisyaratkan bahwa kisah yang serupa mungkin akan terjadi pada suami-suami lain di waktu-waktu yang lain. Namun sesuai dengan dengan kaidah sebab nuzul yang mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya peristiwa yang muncul ini tidak dikaitkan dengan nama orang per orang yang menjadi sebab kasus, tetapi yang diambil adalah hukum yang bisa diperoleh dari sebab nuzul ini. Maka nama Hafsah dan Aisyah tidak disebutkan di sini. Tujuannya adalah agar teguran Nabi kepada istrinya cukup apa yang terkait dengan perbuatannya saja, jangan berlebihan. Dan ini juga pelajaran bagi para suami ketika marah dan menegur istri, jangan berlebihan. Cukup sesuai dengan kelakuan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh para istri. Ibnu Abbas sendiri penasaran siapa sebenarnya istri yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ia segan untuk menanyakan kepada Umar hal tersebut. Baru setahun kemudian ketika Umar mendapatkan kesempatan untuk berhaji, Ibnu Abbas berkesempatan pergi haji dengan Umar, barulah ia berkesempatan bertanya siapakah sebenarnya dua perempuan yang disebutkan di dalam surah At-Tahrim. Maka Umar menyatakan yang dimaksud adalah Hafsah dan Aisyah. Berikutnya kita beranjak kepada ayat 4 dan 5 surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma wa in tadhahara 'alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara." Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua terus membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu juga malaikat Jibril dan orang-orang mukmin, dan selain dari itu malaikat adalah penolongnya pula. Dan jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang selalu bertaubat, yang selalu mengerjakan ibadah, yang berpuasa, baik janda maupun perawan. Ayat ini
menjelaskan kepada kita sesudah Allah menjelaskan kecaman terhadap Hafsah dan Aisyah karena kesepakatan keduanya untuk berbohong kepada Nabi, menyampaikan kepada Nabi bahwa ada bau tidak sedap dari mulut beliau dan desakan keduanya kepada Nabi untuk bersumpah tidak lagi minum madu atau menggauli Maria. Maka ayat ini menghimbau kepada kedua istri itu untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas perbuatan keduanya. Dan ayat ini juga merupakan penyesalan dari perbuatan Aisyah dan Hafsah, di mana ia diminta berjanji untuk berniat kuat untuk tidak akan mengulangi kembali di masa mendatang, mendesak Nabi untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Jika pertobatan seperti itu sudah dilakukan, maka sungguh hati keduanya telah cenderung kepada kebaikan, yaitu tidak lagi berupaya mengalahkan Nabi agar Nabi tidak lagi berlama-lama di rumah Zainab atau Nabi tidak menggauli Maria. Tapi ketika keduanya tetap membantu untuk bersekongkol melakukan sesuatu yang menyusahkan Nabi, maka Allah akan membela Nabi. Dan Allah pula yang akan menjatuhkan sanksi atas perbuatan buruk keduanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa dan maha suci yang melindungi Nabi. Dan Allah juga akan memerintahkan malaikat Jibril untuk melindunginya dan orang-orang mukmin yang saleh. Kesemuanya menjadi penolong Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terlihat bagaimana posisi Nabi yang begitu disayang oleh Allah sehingga tidak segan malaikat, orang-orang yang saleh, terutama malaikat Jibril, siap bersedia membela Nabi dari semua hal-hal atau orang-orang yang berusaha menyakiti hatinya. Ayat berikutnya memberi peringatan keras kepada Hafsah dan Aisyah dengan ancaman yang sangat menyakitkan perempuan, yaitu dicerai. Apalagi kalau yang mencerainya adalah seorang nabi. Kemudian Allah akan mengawinkan mantan suaminya yaitu Nabi dengan wanita-wanita jauh lebih baik dari keduanya, yaitu istri-istri yang muslimah, yang selalu berserah diri kepada Allah dan Rasul, yang mukminah dengan keimanan yang mantap, taat, selalu bertaubat, menyesali perbuatannya, dan jika melakukan kesalahan pun senantiasa bertobat, beribadah, berpuasa. Baik mereka itu berstatus janda maupun berstatus perawan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa apa yang dilakukan kedua istri Nabi itu, yaitu Hafsah dan Aisyah, memang perbuatan yang tidak terpuji, walaupun penyebabnya adalah kecemburuan dari para istri. Namun jika keduanya tidak bertobat, maka Allah akan menceraikan keduanya. Dan Allah mengancam untuk mengawinkan Nabi dengan perempuan, baik janda maupun gadis, yang lebih baik dari keduanya. Karena Allah sangat melindungi Rasul, dan perlindungan Allah kepada Nabi ini adalah demi menjaga ketenangannya dalam berumah tangga, dalam memimpin umat. Karena ketidakharmonisan keluarga akan berdampak pada kepemimpinan beliau di masyarakat. Apalagi keluarga Nabi harus menjadi panutan bagi keluarga-keluarga umatnya. Dan ini merupakan pelajaran kepada istri untuk tidak menjerumuskan suami-suami untuk melakukan tindakan yang mereka sukai tapi akan menyusahkan Nabi, ya. Karena suami Nabi melakukan sumpah untuk tidak makan madu dan menggauli Maria, tujuannya hanya karena ingin menjaga keutuhan keluarganya. Ayat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana pentingnya peran istri dalam menjaga keselamatan tindakan suaminya
dari hal-hal yang dilarang agama, dan juga dalam menjaga keutuhan keluarganya. Contohnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali para istri yang telah menyebabkan suami melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama, misalnya korupsi. Mungkin di antara salah satu faktor adalah tuntutan istri yang begitu kuat untuk memenuhi kebutuhan yang bukan primer tapi kebutuhan sekunder. Nah, ayat ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa istri punya peran besar terhadap terhadap sikap suami yang harus berjuang untuk menjaga, melindungi keluarganya dan juga menjaga stabilitasnya dalam menjalankan peran di masyarakat. Ya. Nah, kita sekarang sudah beranjak kepada ayat 6 dan 7 dari surah At-Tahrim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat 7 mengatakan, hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ya. Para pemirsa, kita ingatkan lagi pada ayat-ayat yang lalu, Allah telah menjelaskan peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi dengan tujuan memberi ketenangan dalam rumah tangga beliau. Karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga akan berdampak pada kepemimpinan Nabi di masyarakat. Maka ayat ini memberi tuntunan kepada kaum beriman agar menjaga diri dan keluarga mereka dari azab Allah di akhirat kelak. Ayat ini memerintahkan para suami sebagai orang-orang yang beriman untuk memelihara diri mereka dan juga keluarga mereka, yakni istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawab mereka, dengan cara membimbing mereka agar selalu bertindak sesuai dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memang beriman dan melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan itu. Para suami harus mendidik keluarganya dengan pendidikan yang berdasarkan ajaran agama, agar semua keluarganya terhindar dari perbuatan menyimpang yang mengakibatkan mereka terancam hukuman masuk api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang dulu di dunia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bahan batuan yang dulu dijadikan berhala-berhala yang mereka sembah. Yang bertugas menangani neraka di akhirat nanti adalah para malaikat yang bersikap kasar dalam perkelakuannya dan dalam melaksanakan tugas penyiksaan. Para malaikat ini tidak pernah mendurhakai Allah dalam menjalankan tugas yang diperintahkan kepada Allah dan mereka senantiasa mengerjakannya dengan baik. Oleh sebab itu, siksa yang dijatuhkan para malaikat ini kepada para pendurhaka tidak berlebihan, tetapi sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing. Nah, potongan ayat berikutnya menjelaskan bahwa ketika melakukan penyiksaan itu,
para malaikat mengatakan pada orang-orang kafir yang mendustai tuntunan Allah dan Rasul-Nya agar mereka tidak mengemukakan alasan-alasan, dalih atau uzur untuk memperingan kesalahan dan siksa mereka pada hari itu. Karena saat itu adalah bukan saat untuk memohon ampunan lagi. Dan saat itu adalah masa jatuhnya sanksi kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini adalah para suami yang mengaku sebagai orang-orang mukmin wajib memelihara dirinya dan keluarganya dari siksa di api neraka kelak dengan mengikuti dan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya memulai dakwah dari rumah. Meskipun ini dari sisi redaksinya tertuju kepada kaum pria tetapi atau ayah, tapi itu bukan berarti perempuan sebagai ibu bisa terbebas dari tanggung jawab membina dan mendidik anak-anaknya. Kedua orang tua yaitu ibu dan bapak harus sama-sama bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anak mereka dan juga bertanggung jawab atas perlakuan suami atau istri terhadap pasangannya masing-masing. Artinya suami istri harus bahu-membahu menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan atau pertumbuhan anak-anaknya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada ayat ke-8 dari surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la tujzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya, yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan atau berdoa, "Ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Para pemirsa, kita ingatkan kembali bahwa ayat yang lalu telah memerintahkan para suami yang merupakan orang-orang yang beriman untuk memelihara diri mereka dan juga keluarga mereka dengan cara membimbing mereka dengan tuntunan agama yang benar agar semua terhindar dari api neraka. Maka ayat ini memberi tuntunan kepada kaum beriman untuk selalu bertaubat, menghapus dosa-dosa mereka agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Ayat ini memberi tuntunan kepada orang beriman yang pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan, padahal nggak ada di antara orang beriman yang tidak pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Bahkan Nabi pun pernah melakukan kekeliruan meskipun Allah langsung menegurnya. Agar mereka bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Yaitu dengan meninggalkan perbuatan buruk dan menyesali dosa mereka. Serta bertekad memantapkan niat untuk tidak melakukannya lagi di masa-masa mendatang. Hanya dengan cara bertobat seperti inilah,
maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau di Indonesia ini surga banyak sekali karena banyak sungai, walaupun sungainya dikotori ya, tidak ada lagi sungai yang jernih di Indonesia. Tapi surga yang dibayangkan oleh Nabi mungkin jauh lebih dari gambaran yang digambarkan dalam surah ini, yaitu apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Sebab kalau sesuatu sudah terbetik di hati manusia, pasti dia akan berusaha mewujudkannya. Jadi surga yang digambarkan oleh Nabi itu jauh lebih dari sekedar yang dibayangkan oleh surah ini. Potongan ayat berikutnya menjelaskan bahwa Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang hidup bersamanya, yang melaksanakan tuntunan agama yang disampaikannya, baik pada masa Nabi hidup maupun sesudah wafatnya Nabi, yaitu masa kita saat ini. Sedangkan cahaya iman dan cahaya amal baik mereka memancar di hadapan mereka dan juga di arah kanan mereka. Ini yang menjadi fokus kita adalah mengapa disebutkan cahaya yang memancar di hadapan mereka dan juga di arah kanan mereka. Dan ini mengingatkan kita bahwa orang mukmin adalah ashabul yamin. Pandangannya hanya tercurah ke arah sebelah kanan, tidak ke sebelah kiri. Ahli surga pandangannya hanya tertuju ke arah kanan, sehingga cahaya juga hanya muncul dari sebelah kanan. Dalam keadaan yang demikian itu, dan mereka sudah yakin akan masuk surga, tapi mereka tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu berdoa, memohon agar Allah selalu membimbing dan berbuat baik kepada mereka dengan rahmat-Nya, menyempurnakan cahaya iman mereka, dan mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju ke surga. Dan kiranya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa walaupun kita sudah di akhirat, walaupun kita sudah dijamin masuk surga, tapi manusia tidak pernah dapat terbebaskan dari kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Terbukti mereka masih tetap memanjatkan doa. Dan mereka masih merasa prihatin dan takut dengan dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Sehingga mereka tetap berdoa. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah memang mukhul ibadah. Inti dari ibadah kita. Yaitu apa? Inti dari pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita memasuki ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kita ingatkan kembali ayat-ayat yang lalu telah berbicara bagaimana menyikapi persoalan yang timbul antara para istri dan anjuran untuk melindungi dan mendidik keluarga, kemudian perintah bertobat kepada orang-orang beriman agar dosa-dosanya diampuni. Maka ayat ini memerintahkan Nabi untuk berjihad menghadapi musuh-musuh orang beriman, baik kafir maupun munafik. Ayat ini memerintahkan Nabi untuk berjihad dalam menyikapi musuh-musuh orang beriman, baik kafir maupun munafik yang selalu mengganggu jalan dakwah, bahkan memusuhi Nabi dan orang-orang yang beriman. Maka Allah memerintahkan Nabi agar berjihad dengan hati, lisan, harta, usaha, serta jiwa.
sesuai dengan kondisi dan situasi untuk memerangi musuh-musuh Islam yang menghambat jalan dakwah dan menghadapi kejahatan tipu daya orang-orang munafik. Nabi juga diminta untuk bersikap tegas dan keras dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Jangan sampai Nabi terlihat bersikap lemah sehingga membuka celah bagi musuh untuk menistakan agama atau melenyapkannya dari muka bumi akibat ulah dan permusuhan orang-orang kafir dan munafik. Memerangi orang munafik di sini bukan dengan senjata saja, tapi juga dengan cara membimbing mereka, membawa mereka ke jalan yang diridhoi Allah, sehingga mereka melepaskan sikap kemunafikan mereka dengan mengaku Islam, tapi memusuhi orang-orang yang beriman. Dan ayat ini ditutup dengan ancaman kepada orang kafir maupun orang-orang munafik bahwa mereka akan ditempatkan setelah kematian mereka di neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 9 ini adalah bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar berjihad. Dan ini juga perintah bukan hanya kepada Nabi, tetapi juga kepada umat Islam sesudah Nabi. Agar terus berusaha berjihad memerangi orang-orang yang menghalangi jalan dakwah dan memusuhi Islam. Di samping itu, kita juga perlu menciptakan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan generasi anak-anak muda Islam. Ini menunjukkan bahwa lingkungan bertetangga harus didahulukan daripada lingkungan perumahan. Jadi kalau mau beli rumah, cari dulu lingkungannya, baru perumahannya. Nah, Imam Syafi'i pernah berpesan bagi orang yang ingin mencari tempat tinggal dengan mengatakan ibhasil jar qabla dar. Telitilah lebih dulu tetangga yang akan kamu tempati di situ sebelum kamu mencari rumah. Karena rumah bisa direnovasi, tapi lingkungan tidak bisa direnovasi dengan mudah. Ya. Penyebutan orang-orang munafik dalam ayat ini, orang kafir, karena memang orang kafir adalah ancaman. Jadi tugas berjihad haruslah tugas yang bisa menggetarkan hati mereka. Orang munafik dipersamakan dengan orang kafir karena mereka merupakan musuh yang lebih jahat dari orang kafir. Karena kita tidak tahu batin orang munafik, karena zahirnya mereka mengaku Islam, tapi pada dasarnya mereka memusuhi Islam. Nah, kita sekarang memasuki ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir karena keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, kita ingatkan kembali pada ayat yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan untuk berjihad dan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai dengan jalan dakwah Islam. Memusuhi musuh-musuh Islam yang menghambat jalan dakwahnya. Maka ayat ini memberikan perintah kepada Allah
memberikan contoh dari sikap dan perilaku orang-orang kafir. Jadi di atas perintah Allah kepada Nabi untuk memerangi orang-orang yang menghalangi jalan dakwah, maka pada ayat ini Allah memberikan contoh dari sikap dan perilaku orang-orang kafir. Ayat yang barusan kita baca menjelaskan bagaimana Allah membuat perumpamaan yang memberikan gambaran tentang sosok orang-orang kafir yang disebutkan pada ayat yang lalu. Dalam arti ayat ini menggambarkan kepada kita siapa orang kafir dengan sifat dan karakternya yang bisa kita saksikan dengan mata ketika ia masih hidup dan bisa didengar oleh telinga melalui sejarah hidupnya ketika ia sudah wafat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita mengambil pelajaran yang positif. Sosok orang kafir yang dijelaskan pada ayat ini adalah pertama, istri Nabi Nuh yang soleh. Nabi Nuhnya soleh, tapi istrinya toleh. Yang umatnya dibinasakan Allah dengan topan dan banjir besar akibat kedurhakaan tersebut. Yang kedua adalah istri Nabi Lut, yang umatnya dibinasakan Allah dengan hujan batu dan memutarbalikkan bumi yang mereka pijak. Akibat kedurhakaan mereka melakukan praktek sodomi yang melanggar sunnatullah dalam hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini istri Nabi Lut dianggap membantu kaum pria kaumnya untuk melakukan sodomi. Suatu perbuatan yang tidak dilakukan kecuali oleh kaum pria yang durhaka. Nah, Al-Quran menggambarkan bagaimana istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, meskipun keduanya berada di bawah ikatan perkawinan dengan dua orang hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi. Namun keduanya mengkhianati suami mereka dalam keimanan. Maka ketika sanksi Allah datang kepada keduanya, suami masing-masing, yaitu Nabi Nuh maupun Nabi Lut, tidak dapat memberi syafaat, tidak dapat membantu keduanya sedikit pun dari jatuhnya siksa Allah. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ikatan kekeluargaan, ikatan persahabatan, ikatan perkawinan sama sekali tidak bisa menolong seseorang untuk selamat dari api neraka. Walaupun yang berupaya menolongnya adalah Nabi dan hamba Allah yang saleh. Di dalam Al-Quran Allah SWT berpesan, la taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri. Nah, akhirnya kita tiba pada ayat terakhir dari surah At-Tahrim, yaitu ayat ke-11 dan ayat ke-12. Di mana Allah SWT berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, Ya Rabb, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, di Jannatil Firdaus. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Jadi ayat yang lalu telah memberi perumpamaan dua orang wanita yang durhaka kepada Allah dan mengkhianati suaminya.
walaupun suami keduanya adalah para nabi, maka dua ayat ini memberi perumpamaan tentang dua orang wanita yang saleh. Yang pertama adalah perempuan dan juga istri yang taat kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh perangai dan perilaku suaminya yang durhaka, bahkan mengaku dirinya Tuhan, yaitu Fir'aun. Sedangkan yang kedua adalah seorang perempuan yang dipilih Allah menjadi ibu dari seorang nabi tanpa melalui perkawinan karena ketaatannya, yaitu Maryam binti Imran. Pada ayat ini Allah membuat perumpamaan yang membuat gambaran sosok orang-orang yang saleh yang telah disebutkan ayat yang lalu, yang mana bisa kita ambil pelajaran dari sosok-sosok yang dijadikan suri tauladan ini, yaitu Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Suaminya adalah penguasa Mesir yang sangat kejam dan mengaku dirinya Tuhan. Namun ia tidak ikut terseret dalam kekafiran suaminya. Kesalehan Asia antara lain diungkap dengan doanya kepada Allah agar membangunkan baginya sebuah rumah di sisi Allah di surga dan diselamatkan dari Fir'aun agar ia tidak dipaksa mengikuti ajarannya dan terkena dampak buruk perbuatannya. Asia juga memohon diselamatkan dari kekejaman kaum yang zalim dari rezim pemerintahan Fir'aun dan masyarakatnya. Ayat berikutnya memberikan perumpamaan tentang sosok kedua dari orang perempuan yang saleh, yaitu Maryam binti Imran. Wanita yang beriman, yang sangat menjaga kehormatannya, selalu tekun beribadah, maka Allah takdirkan ia mendapatkan kehormatan, mengandung dan menjadi ibunda Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Tujuan dari penciptaan Nabi Isa tanpa ayah adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah dalam masalah penciptaan manusia dan menafikan anggapan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Tidak ada naba wanita yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali Maryam, dan itu terulang 34 kali dalam 11 surah. Karena dialah wanita yang Allah jadikan sebagai suri tauladan dalam keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketekunannya beribadah sehingga dia diabadikan sebagai lambang perempuan yang taat kepada Tuhannya sehingga terkenal dengan julukan Maryam Al-Butul. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 11-12 ini adalah bahwa Asia binti Muzahim dijadikan sebagai perumpamaan meskipun ia seorang istri dari seorang suami yang memusuhi Allah, namun ia tetap beriman dan bahkan selalu berdoa agar diberi rumah di surga. Ini tentu membuat kita berpikir apakah tidak cukup kehidupan mewah di istana Fir'aun yang bekas-bekasnya bisa kita saksikan saat ini. Kemegahan yang pernah dijalani dalam kehidupan Fir'aun. Tapi ia lebih memilih kehidupan ukhrawi dan minta dibangunkan rumah di surga. Ya. Yang kedua, Maryam binti Imran sebagai teladan perempuan dalam memelihara kehormatan. Sehingga Allah tiupkan roh Allah yang mewujudkan Isa. Yang selanjutnya menjadi Nabi. Maryam adalah wanita yang membenarkan Allah dan kitab-kitabnya. Itulah para pemirsa 12 ayat dari surah At-Tahrim. Dan masih ada waktu ya? Masih berapa menit lagi? 5 menit. Kita sampai pada kesimpulan dari surah At-Tahrim ya. Kita ulangi lagi, kita ingatkan lagi bahwa surah At-Tahrim bisa dikatakan sebagai surah yang fokus membahas urusan keluarga. Peran suami sebagai pemimpin umat, suami sebagai kepala keluarga, suami sebagai pendidik, suami sebagai penyelamat keluarga dari api neraka, dan tugas suami menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang dan jalannya dakwah.
surah ini juga membahas tugas perempuan dan perannya dalam menciptakan keluarga yang harmonis, yang mendukung sebuah fungsi-fungsi yang harus dijalankan seorang suami dalam kehidupan. Surah ini dimulai dengan pembahasan tentang sikap Nabi yang hampir melakukan kekeliruan hingga mendapat teguran Allah hanya karena desakan dan permintaan para istri yang tidak senang dengan sikap Rasul. Walaupun tindakan Rasul keliru hingga mendapat teguran Allah, namun harus diingat bahwa faktor pemicu tindakan ini adalah sikap cemburu dan desakan perempuan kepada suami untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa melanggar ajaran agama. Surah At-Tahrim diakhiri dengan paparan tentang contoh 2 orang perempuan yang hidup bersama dengan suami yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, dan juga contoh pada perempuan yang saleh, yaitu Asia binti Muzahim dan Maryam binti Imran. Ya, keduanya mendapat kehormatan karena kesalehan keduanya dalam beriman dan konsistensinya dalam beribadah. Itulah para pemirsa isi dari surah At-Tahrim yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berperan menjadi perempuan-perempuan yang salehah, dan juga bagi para laki-laki menjadi para suami yang saleh, sehingga akan tercipta keluarga-keluarga yang harmonis, yang dari keluarga-keluarga yang harmonis ini akan muncul anak-anak yang saleh yang menjadi generasi penerus bangsa dan agama yang saleh. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang tepat atau bacaan yang kurang benar. Semoga bacaan Quran kita mendapatkan pahala di tengah menjalankan puasa ini dan menjadi peringatan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.